Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan berdakwah tentang kunci agar hidup bahagia, hati tenang, dan rezeki berlapang. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia dan rahmatnya yang begitu besar untuk kita. Tidak lupa juga sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Semua dari kita ingin bahagia, semua dari kita ingin punya selalu hati yang lapang. Seringkali setiap saat, setiap waktu senantiasa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahi kebahagiaan dalam kehidupan kita dunia dan akhirat. Maka kita kenal doa sabu jagat yang sering teman-teman ucapkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa sabu jagat sering diucapkan Nabi Agung Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita jadikan semua ingin mempunyai hati yang lapang, namun namanya kehidupan kadang mempunyai hati yang lapang, kadang mempunyai hati yang sedih, tawa, air mata, serta bahagia. Allah Subhanahu wa Ta'ala sering menguji, sering berganti kepada kita. Timbul pertanyaan, lalu apa Allah menguji macam-macam ujian harus bisa berbahagia? Bagaimana harus berlapang hati? Apa saja sih tidak bahagia, tidak lapang hati? Hal-hal menyedihkan sering berganti dalam kehidupan kita, betul kan? Setiap orang punya kesedihan yang berbeda-beda, setiap orang kehidupannya pun berbeda-beda, berupa sakit seperti ibunya, ayahnya, neneknya, kakeknya, dan saudara-saudara lainnya, membuat kita sedih atau merasa ketakutan akan hal tersebut. Dan adapun yang membuat kita sedih atau membuat kita merenung, yaitu telah meninggal dunia, seperti ayah, ibu kita, atau keluarga kita yang meninggal membuat kita sedih. Sakit hatinya melihat ini. Saya punya teman berkata kepada saya, ibu saya telah wafat berbelas-belas tahun, dan dia pun menjaga, merawat, mengasihi saat beliau sakit. Saat beliau meninggal pun separuh hatinya, separuh jiwanya pun hilang. Rasanya dunia saya gelap. Begitu kata teman saya saat bercerita. Nah, itu kan normal terjadi kepada seseorang manusia. Jadi, jika Allah menguji kita saat wafatnya atau sakitnya orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai, maka itu penyebabnya kita harus berlapang dada kepada seorang manusia. Jika Allah menguji kita saat wafatnya, itu kita mencintai kebahagiaan kita sirna. Penyebab hati kita sempit, Allah menguji kita kesempitan ekonomi, membuat hati kita sempit atau tidak bahagia, tidak enak menjalani kehidupan ini, atau kita mendengar kabar buruk, kita bersedih, membuat kita down, membuat kita putus asa, membuat kita sempit. Maka itulah sebaiknya hati atau kebahagiaan sebuah hikmah yang sangat besar. Itu sebabnya mengapa Allah menyebut kebahagiaan atau lapang hati ini nikmat yang sangat besar. Teman-teman bisa melihat surat Al-Insyirah ayat 1 bahwa Allah menyebutkan atau Allah berkata, Nabi Muhammad SAW, alaman rokal sadra, bukankah aku telah melapangkan dadamu wahai Muhammad? Bukankah Rasulullah SAW membuat hati Rasulullah lapang? Maka jangan sedih, jangan takut akan adanya
akan adanya kelapangan atau membuat hati kita sedih. Rasulullah bercahaya penuh dengan ketenangan, penuh dengan kesejukan. Jadi lapangkan hati atau kebahagiaan itu adalah nikmat terbesar bagi kita semua, bagi Allah. Kita harus merasa bersyukur. Kita lihat teman-teman semua bagaimana Nabi Musa berdakwah kepada Fir'aun. Jika kelapangan hatinya dalam keadaan itu, Nabi Muhammad atau Nabi Musa merasa takut kepada Fir'aun adalah raja yang sangat besar, yang sangat hebat. Nabi Musa diminta Allah Subhanahu wa Ta'ala berdakwah. Itu juga kenapa Nabi Musa pada akhirnya meminta kepada Allah kelapangan hatinya saat berdakwah kepada Fir'aun. Kenapa Nabi Musa tahu betapa besar kekuatan Fir'aun, betapa hebatnya Fir'aun, maka mungkin merasa takut, tidak berdaya, ada perasaan tidak tenang, mungkin merasa takut. Maka Nabi Musa meminta kelapangan hatinya kepada Allah dengan berdoa yang selalu kita ucapkan. Misalkan saat kita berdakwah, Fir'aun yang selalu ucapkan yaitu Rabbi srohli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nabi Musa meminta, lapangkanlah dadaku ya Allah, mudahkanlah urusanku kepadamu supaya mereka mengerti perkataanku ya Allah. Aku meminta kepadamu ya Allah, pasrahkanlah, lapangkanlah dadaku sebagaimana Engkau menjadikan perkaraku menjadi mudah ya Allah. Jadi kita lihat bahwa setelah ayat-ayat tersebut, Nabi Musa sangat berlapang dada, sangat membuka hatinya yang begitu sangat bahagia dan memikat hatinya sebagai orang yang sangat berlapang dada. Bahagia terlihat dalam terpancarnya wajah-wajah orang beriman. Itu akan hidupnya akan merasa melihat dia kok adem ya, kok tenang ya, kok bahagia ya melihatnya. Masya Allah, menenteramkan dia memandang wajah-wajahnya yang orang senantiasa tentram karena melihat wajahnya. Karena dia melapangkan hatinya senantiasa tentram. Karena apa? Karena dia mempunyai kedekatan kepada Allah. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan tersebut berefek kepada dia, karena dia selalu pengingat dan selalu bersyukur kepada Allah. Tauhid mengesahkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Zumar ayat ke-22, Allah berfirman, afaman syahrallahu sadarahum lil islami fahuma alahum nuhrimil rabbihim. Bukankah seseorang telah hatinya lapang di dalam menerima Islam, maka hati itu terus berada dalam tubuhnya, menyebabkan ketentraman hati kita lebih ke dalamnya. Dalam surat Al-An'am ayat ke-125, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah petunjuk, maka Allah melapangkan dadanya dalam menerima Islam, dan barang siapa yang dikehendaki kesesatan, maka Allah akan menjadikan hatinya berat dan sempit. Seakan-akan yang mendaki langit, demikian Allah pembinaan bagi orang-orang yang beriman. Jadi keislaman kita, ketahui kita kepada Allah adalah hal pertama yang membuat kita tentram, kita merasa tenang, maka orang lain akan bisa mengatakan kita beriman kepada Allah. Adalah sebab yang dengannya hadis seorang hamba dilampahkan dan bersinar tauhid dan keimanan Fir'aun itu pertamanya. Maka dalam surat An'am
Al-An'am ayat ke-162 kita mengatakan begini Allah Subhanahu wa taala berfirman, mengatakan kepadaku, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku semuanya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku ya Allah, hidupku, matiku semuanya hanya milikmu ya Allah. Jadi ada keimanan dan tauhid dalam hidup kita. Kita berdoa hanya kepada Allah, bertakwa kepada Allah, kita meminta pertolongan kepada Allah, kita menciptakan, hanya Allah yang menciptakan segala penyakit, kesembuhan yang bisa orang lain atau diri kita sendiri merasakannya. Keimanan kepada Allah membuat kita tenang, dan Allah bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim yang memiliki arti maha menyayangi atau maha pengasih atau maha penyayang kepada hambanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekhilafan atau laku atau tutur kataku yang bersinggung kepada Anda. Semoga Allah memberi kita kekuatan untuk selalu istiqomah berada di jalannya. Semoga bisa bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semua. Akhiri salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.